Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita ngebahas zodiak Pisces. Ini 20 Desember sampai akhir Desember 2023 ya. Ini energi general, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang. Seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara ya. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini ada garam yang udah didoakan, manfaat untuk membantu membersihkan aura negatif, membantu kelancaran rezeki juga. Harganya 60 ribuan ya, bisa disebar di tempat usaha kalian, di rumah, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Dan ini ada madu karoma, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Harganya 100 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini ada minyak wangi aura, ini isinya 50 ml ya, harganya 130.000. Dan ini 30 ml, harganya 85.000. Manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Seperti itu. Bagi kalian yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Bagus banget ya untuk kalian zodiak Pisces nih. Tuh. Kehidupan dan keuangan zodiak Pisces di 20 Desember sampai akhir Desember 2023 ini, sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan kesuksesan, kemakmuran rezeki, keberlimpahan, atau apa yang kalian harapkan ini mungkin akan ada yang tercapai. Tetapi memang di sini butuh kesabaran, butuh kerja keras, butuh ketelatenan ya, butuh perjuangan. Dan di sini juga kalian istilahnya seperti butuh orang-orang yang memang mendukung atau mungkin menolong kalian, bisa tentang rekan kerja atau mungkin ya bisa juga tentang misalnya orang-orang yang memang bisa membantumu di bidang apapun, pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin keluargamu, mendoakanmu ya, seperti itu. Jadi intinya di sini banyak dari kalian yang memang di saat-saat yang penuh dengan kadang-kadang ya, untuk kalian zodiak Pisces ini ada dilema di saat kalian merasakan harus memutuskan apa dalam hidup, entah dalam pekerjaanmu, entah dengan pasanganmu, atau mungkin lagi menghadapi cobaan hidup yang berhubungan dengan apapun ya, seperti itu. Dan di sini butuh kesendirian ya, butuh semakin dekat dengan Tuhan, butuh banyak-banyak merenung. Merenung itu bukan merenung melamun, tapi merenung itu seperti apa sih yang harus kalian perbaiki, apa yang harus kalian lakukan ya. Mungkin ya selama ini banyak hal yang memang harus kalian berintrospeksi diri, semakin dekat dengan Tuhan, semakin memperdalam spiritual kalian. Karena mungkin selama ini kalian tuh banyak yang memang inginnya sukses, inginnya makmur. Semua orang pengen begitu ya. Tetapi kadang-kadang ada satu titik kita itu dikasih pembelajaran oleh Tuhan untuk kita mendekat lagi kepada Tuhan, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki mungkin niat baik kita ya, seperti itu, atau memperbaiki pribadi kita ke arah yang lebih baik lagi, sehingga ketika kita mulai tercerahkan, mulai istilahnya semakin terbuka pemikiran kita ke hal-hal yang lebih baik, lebih positif, lebih dekat dengan Tuhan, ada jalan yang terbuka yang Tuhan berikan kepadamu.
lewat orang-orang yang memang selama ini ya istilahnya ada di sekelilingmu, membantumu, mendoakanmu, atau mungkin orang tuamu yang mendoakanmu. Jadi intinya dari situlah kalian seperti ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan lagi. Nah, karena di sini sepertinya banyak dari kalian yang akan dapatkan kebahagiaan, keharmonisan dengan keluarga, dengan pasangan, atau mungkin secara rezeki juga semakin meningkat, ada harapan yang tercapai, atau mungkin ada mimpi kalian yang mungkin pelan tapi pasti mulai terwujud. Tapi ada juga yang memang rezeki besar, rezeki tidak terduga, tapi sebenarnya rezeki ini rezeki kalian yang tertunda, yang mungkin harusnya kalian dapatkan beberapa bulan ke belakang, baru dapatkan bulan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kalian juga dituntut menjadi orang-orang yang memang tangguh, kuat, mau berjuang ya. Karena apapun itu yang kalian impikan butuh perjuangan yang keras. Butuh istilahnya belajar, banyak belajar. Karena di sini mungkin banyak dari kalian keinginan banyak tapi kemampuan belum mumpuni. Jadi harus banyak belajar. Harus banyak belajar lagi, harus mau bekerja keras lagi sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan. Karena di sini seperti ada kehangatan, kemakmuran, rezeki yang lancar, dan mungkin beberapa dari kalian akan mendapatkan kesuksesan secara finansial dan juga karir. Nah, bagi teman-teman di sini untuk kalian zodiak Pisces sepertinya ada dua bagian ya untuk rezeki dan juga kebahagiaan secara kehidupan. Ini seperti ada keharmonisan, ada perjuangan yang cukup melelahkan tapi pada akhirnya membuahkan hasil, walaupun mungkin hasilnya nggak langsung banyak banget, tapi terbukalah jalannya untuk kalian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kemudahan. Tetapi ada juga dari kalian ini zodiak Pisces yang akan sukses banget di akhir tahun 2023 ini, dan ini akan berdampak besar untuk kehidupan kalian ke depannya di tahun 2024. Jadi dua bagian ya teman-teman, jadi sesuaikan aja dengan apa yang kalian alami saat ini. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, dan tetap menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mau bekerja keras, karena tanpa kerja keras semua itu tidak mungkin ya. Tetap diimbangi dengan doa kepada Tuhan ya pastinya, karena semua yang kalian miliki itu pasti izin yang maha kuasa. Seperti itu ya. Kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Di sini seperti ada awal baru yang akan datang kepada kalian. Jadi intinya mungkin banyak cobaan hidup, ada cobaan hidup atau banyak cobaan hidup yang sebenarnya ini kalau kalian bisa melaluinya jadi awal baru untuk kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Entah cobaan ini kan bisa tentang kalian, tentang pasangan kalian ya, tapi ini tentang keluarga lah intinya. Jadi benar-benar harus tabah, harus hati-hati, jangan mudah menyerah, karena walaupun mungkin kelihatannya lelah ya, kelihatannya membuat kita merasa lelah pikiran, lelah hati, ada rasa khawatir juga, tapi kalau kalian bisa melewati itu sebenarnya pelan tapi pasti. Justru cobaan ini membuat kalian ini menjadi orang yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih tenang, lebih sabar, mungkin lebih dekat dengan Tuhan. Karena di sini sepertinya Tuhan ini lagi menguji kesabaran kalian ya. Lewat apapun teman-teman, dan kalian harus melewatinya dengan kebijaksanaan, dengan kehati-hatian, dengan kesabaran. Karena mungkin ada buah baik di beri cobaan ini, walaupun mungkin saat ini kalian tuh seperti merasakan ada kelelahan pikiran yang luar biasa, ada kelelahan batin, dan mungkin ada rasa mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Kadang-kadang kalian juga harus berintrospeksi diri, apa yang udah kalian lakukan ya, seperti itu. Apakah selama ini kalian
selalu dekat dengan Tuhan, mungkin ini cara Tuhan untuk menarik kalian kembali untuk semakin dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Dengan apa? Dengan kalian dikasih cobaan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi apapun itu, ambil hikmahnya, jangan membuat kalian menjadi menyerah, justru membuat kalian ini menjadi orang yang semakin bersinar, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dewasa dan semakin berkembang secara pribadi. Dan mudah-mudahan ini berkembang secara finansial untuk kedepannya, ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti ada pengkhianatan yang cukup melelahkan, menyakitkan, membuat itu merasa sedih, merasa galau, merasa sepi, merasa sendiri, merasa menunggu sesuatu yang nggak ada ujungnya. Cobaan ini nggak ada ujungnya, atau menunggu seseorang yang memang sangat kalian kasih tapi nggak ada ujungnya. Jadi cinta yang memang tidak berbalas, atau hal apapun yang membuat kalian tuh merasa lelah secara pikiran. Mungkin ada pengkhianatan itu seperti cinta yang ditolak, atau mungkin cinta yang dihianati, atau mungkin kalian dimanfaatkan setelah itu sampai kalian tuh banyak utang, banyak pengeluaran karena dia, ya, seperti. Jadi intinya banyak hal yang membuat kalian tuh merasa lelah dan terpuruk. Tetapi di sini sepertinya bangkit kembali, karena walaupun setitik harapan, setitik cahaya, kalau kalian menjaga itu akan membuat kalian itu bisa melewati banyak hal dalam hidup. Cahaya itu harapan itu datangnya dari hati kalian yang memang masih istilahnya punya keyakinan Tuhan akan membantu kalian. Jadi intinya, apapun cobaan hidupmu, semakin dekat dengan Tuhan, pasrahkan semuanya kepada Tuhan, jangan semakin menjauh, karena justru itu akan membuat kalian ini tidak bisa melewati cobaan hidup dengan baik, justru akan membawa ke jalan yang lebih salah lagi, nanti itu repot teman-teman, ya, seperti itu. Jadi intinya, apapun itu lewati dengan kesabaran, karena insya Allah kalau kalian sabar, ada kebahagiaan di depan sana, walaupun kita nggak pernah tahu kapan, ya, karena Tuhan yang punya waktu. Seperti itu teman-teman. Kita ngebahas yang single parent laki-laki ini, sepertinya akan ada awal baru dalam kehidupanmu. Mungkin kalian tuh banyak yang mendapatkan cobaan hidup, ya, awalnya kekecewaan, kesedihan, kehancuran, bisa tentang rezeki, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang seseorang yang kalian kasihi, kehilangan orang yang kalian cintai. Tapi mungkin kalian juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa melewati cobaan hidup kalian, lulus dari ujian kehidupan, bisa bangkit kembali, walaupun mungkin awalnya tertatih-tatih, pelan tapi pasti keberuntungan akan menjadi milikmu. Keberuntungan ini bisa tentang rezeki, tentang pekerjaan, usaha, atau kehancuran yang pulih kembali, tapi bisa juga tentang kalian mendapatkan cinta sejati yang memang seutuhnya untukmu, takdir hidup kalian. Seperti itu, ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan ini, sepertinya banyak dari kalian yang memang istilahnya butuh sekali keseimbangan dalam hidup. Kalian seperti lagi mencari sesuatu dalam kehidupanmu, mencari kebahagiaan, mencari keadilan, mencari seseorang yang mencintaimu, mencari kehidupan yang membuat kalian merasa nyaman, tenang. Tapi kadang-kadang kalian lupa, di luar sana itu banyak sekali hal yang membuat kalian ini karena terjebak dengan gemerlapnya dunia, yang kadang-kadang itu membuat kalian itu tidak bahagia. Kelihatannya menyenangkan tapi tidak bahagia. Jadi butuh keseimbangan teman-teman. Jadi ini seperti lebih ke arahan jiwa, ya, arahan jiwa. Jadi kan tuh harus semakin seimbang jiwanya, semakin tenang, antara rohani dan juga antara jasmani itu harus seimbang. Intinya antara duniawi dan juga antara ibadah kalian kepada Tuhan atau keyakinan kalian kepada Tuhan itu harus seimbang, karena semua itu butuh keseimbangan. Dan di sini yang akan membuat kalian itu semangat untuk menjalani kehidupan ke arah yang jauh lebih baik lagi, karena kalian ini seperti banyak yang ingin kalian raih dalam hidup. Nah, kalian butuh arahan yang paling terang. Itu sepertinya memang dari diri kalian sendiri.
yang sumbernya memang keyakinan kepada Tuhan dan juga bekerja keras. Tentunya dia butuh keseimbangan. Secara asmara ini sepertinya lagi masa pencarian jati diri, pencarian orang-orang yang memang tulus kepadamu, karena selama ini mungkin ya banyak dari kalian yang terjebak dengan cinta segitiga, cinta yang membuat kita merasa lelah, merasa sedih, merasa dimanfaatkan, atau merasa justru banyak beban dalam hidup kalian. Seperti itu teman-teman. Tapi tetap jadi orang yang semangat, berjuang terus ya, karena pasti ada hasil yang akan kalian dapatkan. Itu aja teman-teman, sukses terus ya, dan tetap menjadi orang-orang yang memang tangguh dalam menjalani kehidupan ini, penuh dengan kesabaran, keyakinan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Dadah.